paham ini, ya saya sulit nanti, cuman jalan terus. Pada akhirnya sampean tahu Allah itu ada di mana. Dan Allah itu akan berbuat apa. Kalian akan merasakan Allah itu bersama kita. Dan Allah akan berbuat sesuatu, yang sesuatu itu memang diajukan untuk kita juga. Allah tidak akan memberikan sesuatu tanpa kita menginginkan. Karena Allah itu walaupun maha kaya, maha lebih, tapi tidak berlebih-lebihan. Kalau orang kaya lebih apa namanya katanya? Istidrad. Yang istidrad itu kata orang. Kalau menurut Allah enggak. Kata orang kan? Kata orang yang panik melihatnya banyak tetangga banyak hartanya. Oh itu istidrad kan? Orang enggak sholat sama Allah. Kok diberi harta yang banyak? Itu penilaian orang sadar yang sakit hati. Lah iya kan? Inilah istidrad. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah agar kita selalu berkumpul, ngaji bersama, belajar bersama untuk menjadikan ilmu kita bersama. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, malam ini tetap bab ruh, karena panjang bab ruh ini. Tetap bab ruhul insan. Apa bab ruhul insan? Kesadaran manusia yang diberikan oleh Allah, yaitu hati, perasaan, pikiran, akal. Ini yang akan menjadi persoalan hidup semua orang sebetulnya. Ruhul insan ini. Artinya kita harus betul-betul tergembleng. Karena kesadaran itu akan hilang di saat kesadaran yang lain muncul dalam sebuah tindakan. Itu akan jadi konsekuensi, akan jadi urusan nanti setelah kita meninggal. Makanya kenapa kita harus hati-hati, kita gembleng dengan iman dan takwa. Karena di saat manusia ini sadar, maka nafsu itu akan berlomba untuk menguasai diri kita. Berlomba, itu tergantung sama sampean. Siapa yang akan diperbolehkan masuk untuk bersama sampean? Dan kita tidak akan bisa dipungkiri, semua orang pasti bersama dengan hawa nafsu, siapapun orangnya. Tidak bisa dipungkiri. Tapi tergantung dari orang yang mau. Kita kan sadar agar bertindak sesuatu, maka kita harus menyadari, belajar menyadari apa tindakan ini yang akan menyertai diri kita, hawa nafsu itu sendiri. Seperti berdagang ingin kaya, itu keinginan itu tidak berlebihan. Tapi di saat nafsu angkara masuk, maka pekerjaan itu berlebihan, padahal awalnya enggak. Ini yang akan menjadi persoalan. Makanya Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadikan tuntunan bagi kita semua sebagai umat Rasulullah. Mana ada orang tidak sadar dalam bertindak? Mustahil. Kalau tidak sadar tidak akan ada penyesalan. Karena kesadaran kita yang bertindak yang dikuasai oleh hawa nafsu, selesai pasti ada penyesalan. Ini yang harus kita hati-hati loh. Sangat hati-hati kita selalu duduk bersama agar nafsu-nafsu yang seperti ini tidak menguasai diri kita semua.
Walaupun kita ingin punya apa, sudah. Semuanya Allah yang akan bertindak. Semuanya Allah yang akan memberikan. Tapi jangan disertai dengan hawa nafsu yang tidak-tidak. Biar sampean aman besok di yaumil akhir. Itu aja kan. Makanya nafsu insani adalah kesadaran kita yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri kepada Allah dan kepada Rasulullah. Hal-hal kesadaran seperti ini yang bikin kita malu kepada Allah, yang bikin kita malu kepada Rasulullah. Saya tadi di WA orang sebetulnya Pak, tanya tentang sholat sama saya. Orang ini orang pinter, enggak saya akui orang pinter, orang masuk TV. Sudahlah, semuanya saya bilang, sampai ini orang serba tahu. Ya saya bilang jangan terjebak pertanyaan orang Nasrani sampean. Saya bilang, karena sampean orang pinter. Kenapa dalam sholat harus husu? Siapa yang memerintahkan husu? Allah tidak pernah memerintahkan sampean harus husu. Yang pingin husu kan sampean, bukan Allah. Siapa yang memerintahkan? Allah memerintahkan cuma untuk mengabdi kepada Allah kan. Liak butun kan. Sholat itu kan cuma liak butun. Bukan mencari husu. Tapi untuk menyatu dengan Allah, kita itu harus husu. Makanya sampean di saat husu dan tidak husu ada konsekuensi tersendiri yang kita dapat. Itu bedanya. Kalau husu sampean yakin sampean semua mendapatkan nilai plus dari Allah, tapi tidak husu, ya udah nilai pekerjaan aja. Saya nanya, kenapa sampean nanya itu sama saya? Karena ada seorang penanya katanya, puasa oke, zakat oke, naik haji oke, semuanya dikerjakan. Cuman walaupun naik haji tidak pernah sholat. Gimana caranya kami ini bisa sholat dengan adanya sampean? Saya bilang ke Ustadz itu, sampean kok memikirkan sholatnya orang? Mau sholat apa enggak? Rasulullah itu adalah dipanggil untuk menerima sholat, bukan untuk menerima zakat. Itu awal perjalanan saya bilang. Mau orang itu sholat, iya, dan maksudnya jangan diurus lah. Masa kita ini ditugaskan oleh Allah seperti ini harus nyuruh orang sholat? Disuruh tapi jangan dipaksa kan. Ini orang pintar karena sejarawan yang nanya. Tanya sama saya, ya enggak ngurus orang seperti itu, ngapain jadi pusing. Mereka sadar. Saya bilang, beliau itu yang nanya akan sadar. Dia bilang, iya Kiai. Loh, sadarkan dirinya tidak sholat. Makanya hidup itu akan dihukum dengan kesadarannya sendiri. Kenapa tidak sholat kalau sadar memang sholat itu wajib? Kesadaran beliau itu di mana? Coba ditanya. Pada waktu masuk perintah sholat waktunya, kok tidak sholat? Kenapa kok tidak sholat walaupun naik tanah suci kok bisa tawaf? Kok bermusuhan amat dengan sholat? Padahal sadar bahwa sholat itu adalah tiang agama dan wajib bagi kita. Nah, kalau tidak sholat siapa yang mau disalahkan? Sadar tidak sholat. Tapi kalau puasa kok bisa? Aneh kan, puasa 30 hari sakit perut. Lah ini kesadaran manusia, saya bilang. Itulah ruhul insan, karena beliau tidak tahu tentang tauhid. Dijelasin ruhul insan, waduh, mabuk. Itulah ruhul insan manusia, kesadaran manusia di saat sadar, diberi kesadaran oleh Allah, tidak menyadari bahwa Allah membutuhkan sesuatu yang diperintahkan melewat Rasulnya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fungsinya kesadaran yang untuk kita semua, agar kita tidak melangkah sesuatu yang kalah pada kesadaran yang lain. Sampean pingin baju kan sadar, setelah bayar baju kan kesadaran, membayarnya karena sudah ada kesadaran didahulukan, maka kesadaran membayar harus terjadi. Sampean diperintahkan oleh Allah sadar bahwa sholat itu wajib. Kesadaran kita semua adalah melaksanakan
sholat itu pada waktunya. Tidak sadar, ya konsekuensinya kita sendiri semua. Ini tauhid yang sulit kan di sini dulu. Kalau saya masuk ke dalam, sampai tidak paham ini, ya saya sulit nanti, cuman jalan terus. Pada akhirnya sampai tahu Allah itu ada di mana. Dan Allah itu akan berbuat apa. Kalian akan merasakan Allah itu bersama kita. Dan Allah akan berbuat sesuatu, yang sesuatu itu memang diajukan untuk kita juga. Allah tidak akan memberikan sesuatu tanpa kita menginginkan. Karena Allah itu walaupun maha kaya, maha lebih, tapi tidak berlebih-lebihan. Kalau orang kaya lebih apa namanya katanya? Istidrad. Yang istidrad itu kata orang. Kalau menurut Allah enggak. Kata orang kan? Kata orang yang panik melihatnya banyak tetangga banyak hartanya. Oh itu istidrad kan? Orang enggak sholat sama Allah. Kok diberi harta yang banyak? Itu penilaian orang sadar yang sakit hati. Lah iya kan? Inilah istidrad. Enggak. Allah itu Rahman dan Rahim. Menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Orang siapapun dikasih itu bukan lebih. Tanya aja yang kaya Tanu Sutipyo siapa itu? Tidak akan pernah lebih. Cuman disimpan karena takut bangkrut. Karena orang bangkrut itu kalau sudah Allah berkehendak tidak tahu siapa. Ya, ini kesadaran yang harus kita fungsikan. Fungsi terakhir kesadaran manusia itu tahu dalam saat kita menghadap kepada Allah. Kita harus sadar bahwa Allah itu Sami'un Basir. Sami'un Basir Allah itu ada di mana? Ada di dalam jiwa kita. Yaitu qalbul mu'min Baitullah, bersemayam di atas apa? Di atas rasa yang di situ ada kesadaran bahwa Allah bersemayam di situ. Hubungannya apa ini nanti? Hubungannya antara komunikasi rohul insan, roh idafi dan roh hakiki. Jadi orang yang mendapatkan kun fayakunnya Allah itu, apa yang kita dirikan, yang saya ajarkan, memang ke sana kita mengadu. Tapi dirasa bahwa kita sedang mengadu kepada Allah untuk mendapatkan, untuk dikabulkan sesuatu yang kita inginkan. Untuk bergerak, untuk gerakan kita lebih cepat menempatkan sesuatu yang dikabulkan oleh Allah. Kita harus selain menjalankan perintah syariat Rasulullah, kita harus banyak berzikir kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kalau kita belum dekat kepada Allah walaupun kita selalu berzikir kepada Allah, maka roh idafi yang roh sejatinya roh itu yang akan menyampaikan kepada Allah itu sendiri. Ini fungsinya, sampai akan digiring ke sini sama saya semuanya. Nah, makanya kesadaran itu harus masuk ke alam ini. Biar sampean mintanya lebih cepat dari kemarin. Kalau kemarin 2 tahun sampean belum terjadi, mungkin setelah tahu tentang jiwa kita, tentang kesadaran kita, minta kepada Allah, itu mungkin lebih cepat. Karena walaupun saya di situ, di saat saya memohonkan sesuatu kepada Allah tentang keperluan sampean, disitulah saya merasa dengan Allah. Disitulah saya mengadu kepada Allah untuk diberikan pengaduan saya, untuk dikabulkan pengaduan saya sesuai dengan kehendak Allah. Karena untuk yakin seperti itu yang sulit. Makanya orang seolah-olah sulit minta kepada Allah. Pada Allah punya sifat Rahman dan Rahim. Cuman tidak pernah tahu posisi kita itu dalam keadaan seperti apa waktu minta kepada Allah. Makanya kesadaran kita yang akan merasakan waktu itu sendiri dan pelaksanaannya. Paham? Di samping syariat
walaupun tidak merasa bersama Allah, tapi di saat sampean mohon kepada Allah, Allah itu yang selalu sampean zikirkan Allah, seolah-olah sudah akan memberi pada waktu sedekat mungkin. Itu harus yakin. Tidak perlu kita tahu kepada Allah, tapi wajib dan kita harus yakin kepada Allah bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan dan kita tidak akan mampu melihat yang menciptakan kita, karena tidak bisa dilogikakan kalau Allah menciptakan kita. Jangan seperti buat lemper, buat ini, bukan, paling seperti ini, tidak, salah itu. Jangan dibayangkan seperti itu, salah, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Sekali keinginan Allah menciptakan kita, maka kita itu terjadi karena keinginan itu sendiri, bukan diciptakan karena pakai tangan. Enggak, Allah tidak seperti itu. Walaupun manusia diciptakan 4 unsur, tapi 4 unsur itu bukan seperti buat kita anak-anakan api, enggak gitu. Keinginan Allah itu langsung semuanya terjadi. Makanya kun fayakun itu milik Allah. Semuanya terjadi tanpa dibuat. Makanya bedanya itu, kita itu karena bukan dari. Karena Nur Muhammad diciptakan bukan dari Nur Muhammad. Cara menciptakan Allah keinginan, cuman langsung jadi Adam. Keinginan, bukan diciptakan seperti kita buat pelos, enggak. Itu pikiran manusia, terlalu membandingkan. Wong tahu Allah itu kita tidak tahu, apalagi membandingkan, tidak bisa. Keinginan Allah itu yang kita harapkan, seperti keinginan menciptakan Nabi Allah Adam dan Hawa. Setelah kita mendapatkan keinginan Allah, kan gampang kita nanti kaya semua. Kita harus memperbaiki hubungan antara kita dengan Sang Pencipta kita. Kita harus memperbaiki hubungan dengan kita dengan Rasulullah SAW, karena itu adalah A1 dari Sang Penguasa. Kita ini A5 soalnya. Makanya kita harus menyadari dulu kesadaran yang sebenar-benarnya kita setiap mau bertindak yang saya inginkan. Salah banda, bener banda, itu kita yang tahu. Makanya resapi, nikmatin, kita nanti hubungkan dengan hadis Rasulullah, kita hubungkan dengan Al-Quran. Makanya saya minta sebetulnya orang Malang dan betul yang hafal Quran, imam yang pandai kitab, kemudian yang pandai kitab, kita kumpulkan bersama, kita kupas bersama secara tauhid dalam Al-Quran. Saya pinginnya seperti itu, cuman nakal semua. Pinginnya ingin jadi orang didoakan, tapi didoakan orang yang tidak sadar, kan ngantuk terus. Karena orang tidak sadar kan yang dibutuhkan dan membutuhkan. Nanti kalau sampai sudah ada hubungan erat dengan Allah, saya ini cuman sebatas pengawas yang kalau perlu diperlukan. Sampai tidak mampu menuju Allah tersendiri, maka Rasulullah yang akan membantu roh hakiki itu kepada roh idafi itu kepada roh hakiki, kepada kehidupan. Roh idafi itu adalah sejatinya roh yang ada di dalam diri kita, yang pusatnya ada di Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Roh hakiki adalah zat Sang Maha segalanya yang bisa menghidupkan segalanya dan bisa menterjalikan atas kehendaknya. Dari situ semua. Siapa itu? Namanya Allahu Rabbi. Mungkin yang ada yang mau bertanya. Yang penting sampean harus paham tentang perilaku, harus paham tentang tindakan, biar tidak ada penyesalan setelah kita selesai bertindak. Tanya gak ada Pak Sim.
Saya tanya tentang zikir ya. Jadi kan bagian hati yang mana yang itu sampai terhubung dengan ruh. Karena ada kalanya zikir itu ada di permukaan. Terus ada yang sampai kalau bahasa Jawa itu teleng. Teleng itu bahasa Madura apa? Pangkalnya hati. Nah itu bagaimana ya? Jalannya zikir itu sebetulnya ada 3. 1, ada di perasaan. Walaupun sampean zikir jalan ini, jalan menuju rumahnya orang lain. Lainnya kan ada di muka, di muka ini, nggak masuk. Kedua ada di sini, zikir itu. Setelah ada ini akan ada suatu kenikmatan walaupun sedikit, tidak tenggelam. Tapi nyampe di sini, yang orang bilang holwat itu harus di sini, bukan tidak keluar dari rumah. Kalau tidak kurang walaupun tidak keluar dari rumah, tapi gini jalan kan bukan holwat. Di sini setelah sampai di sini maka orang itu akan larut kenikmatannya bersama dengan Allah Rabbi. Larut di saat tawajuh, jalan tidak pernah dengar apa. Nikmat luar biasa. Ini belum lepas dari raga, tapi nikmat. Zikir itu menikmasin apa? Menghiasi rasa dan perasaan yang sedang menyatu dengan Allah. Dalam tapi biasanya nanti ujung-ujungnya sampai nangis. Tapi tidak akan lama. Itu sudah larut, kata ulama, larut dalam perahu layar yang sangat dalam. Ada 3 memang orang zikir itu. Nah, sampean yang kerjakan sekarang kan disuruh untuk berzikir dekat kepada Allah. Yang pertama, tidak apa-apa walaupun kita keliling pakai pesawat, yang penting zikir dulu, dekat dulu. Karena untuk mendapatkan kehormatan yang memang kehormatan itu milik Allah. Kehormatan dihargai di saat kita menginginkan sesuatu. Sesuatu cepat dikabulkan oleh Allah. Itu aja jalannya. Enak kan? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nyon sepora timin. Kalau kita berbicara tingkat kesadaran, lantas saya bertanya, untuk mencapai tingkat kesadaran tertinggi ini bagaimana caranya? Dan lantas apa sih puncak kesadaran tertinggi tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kesadaran tertinggi 1 secara ruhul insan dulu. Adakah semua jemaah saya malah ingin mengerjakan sesuatu tanpa kita menyadari sesuatu itu kita akan kerjakan? Pernah ada? Pasti tidak akan pernah. Tidak akan pernah tidak ada, pasti ada. Saya ingin minum teh. Saya menyadari bahwa saya akan minum teh. Dari sadar menjadi menyadari bahwa yang dituju saat ini keinginan saya adalah teh untuk diminum. Ini kesadaran kan? Kesadaran apa? Kesadaran tinggi. Ada orang mau minum teh, tapi tak diminum lalu dibuang. Banyak kan? Karena kesadarannya ditumpangi sebuah emosi, akhirnya tersinggung kepada yang ngasih. Itu banyak. Yang seperti itu tidak sedikit.
kesadaran puncak manusia mengerjakan sesuatu di saat kita ingin, ini saya sendiri loh, tidak akan jawab orang lain. Di saat ingin melakukan sesuatu, bahwa saya itu sadar, saya itu digerakkan oleh Allah untuk mengerjakan sesuatu itu sendiri. Walaupun saya dikasih pikiran, tapi pikiran saya dan tindakan saya kembalikan kepada Allah. Saya tidak punya gerak dan tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah yang menggerakkan. Di saat Allah yang menggerakkan, harus ada perasaan bahwa kita sedang bersama dengan Allah. Ini kesadaran tingkat terakhir. Kalau tidak bersama dengan Allah, tidak mungkin Allah menggerakkan sesuatu yang memang sesuatu tidak merasa bersama dengan Allah itu sendiri. Tidak bisa. Ini kesadaran yang terakhir. Seperti orang mendoakan orang lain, ini kesadaran. Artinya kalau saya ingin mendoakan sampean yang ingat kabulnya urusan Allah, saya harus sadar bahwa saya mendapatkan titipan untuk diajukan kepada Allah. Di saat itu kita tawakal kepada Allah, kembalikan semua keinginan itu adalah keinginan Allah. Dan kita tidak akan mencapai tingkat keinginan Allah kalau kita tidak merasa bersama dengan Allah. Tak mungkin. Itu hakikat dan ma'rifat harus seiring dan seimbang. Syariat dan tarekat harus seimbang. Dikerjakan syariat, tarekatnya ditinggal, kita bisa. Cuman karena Allah tidak, tapi tidak menuju Allah nanti. Hakikat juga seperti itu. Hakikatnya digerakkan oleh Allah, tapi tidak bersama dengan Allah, mana mungkin akan digerakkan oleh Allah? Tidak mungkin. Seperti itu tingkat kesadaran akhir. Masalah rasa itu adalah tajallinya zat yang ada di diri manusia, yaitu ruhul hak. Seperti itu. Yang lain. Mun bede bareng bah tanya mun deu bareng toko to ah. Mara upara tanya. Ulun tadi guru tanya lagi dia. Ben ulun sekolah. Lah, mun tak etak jutek deui bah kunduk nunduk. Ila nunduk onggu bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang kesadaran, sekarang satu contoh misalnya saya mau sholat duhur tapi disadarkan sebelum sholat duhur, diingatkan atau disadarkan untuk sholat sunnah. Kita tidak dikerjakan sholat sunnah padahal sudah disadarkan. Secara hukum tasawuf atau keilahian, apakah saya itu zalim karena saya sudah diingatkan? Apakah di hukum secara ketasawufan, apa saya dihukumi zalim karena sudah disadarkan tapi tidak dikerjakan sholat sunnah sebelum duhur?
Kalau tanya sama saya iya. Tapi kalau tanya tentang syariat enggak. Kita kan ini bahas tauhid. Orang disadarkan sebelum masuk waktu, berarti Allah menggerakkan diri sambian untuk mengejarkan sesuatu yang memang Allah butuhkan pekerjaan itu. Lalu setelah masuk waktu sambian menghilangkan kesadaran itu, melalaikan kesadaran itu, berarti sambian ini termasuk orang yang melalaikan perintah Allah. Artinya apa ya? Lemes. Udahlah, saya mau bepergian keburu, tidak apa-apa, tidak, walaupun tidak sholat sunnah. Ini orang yang disadarkan oleh Allah adalah orang yang fasik. Fasik namanya. Artinya meremehkan sesuatu, yang sesuatu itu memang merupakan adalah pekerjaan yang Allah harapkan. Lalu sampean pada masuk waktunya tidak menjadi harapan Allah. Secara tauhid sampean mendapatkan konsekuensi karena sampean menipu Allah dan jiwanya sampean sendiri. Secara roh insannya menipu roh idafina dan rohul hak. Tapi secara syariat enggak. Karena kalau syariat enggak dikerjakan enggak dapat apa-apa. Tapi saya akan belajar tauhid harus matang tentang sebuah kesadaran. Tapi dalam tentang ilmu tauhid, hubungan kita dengan Allah, maka kita harus melanjutkan hubungan itu sendiri. Jangan dirusak kesadaran kita. Itu ada iblis yang masuk agar kita tidak melaksanakan keinginan yang timbul sebelum waktu sholat. Secara sehat tidak dosa. Secara hakikat dan ma'rifat bukan dosa tapi fasik. Sampean itu tidak mendapatkan apa-apa karena gundel kepada harapan yang Allah inginkan. Bundel apa bundel? Geruk menilai, artinya mengerjakan sesuatu sunnah itu karena bukan wajib, dibiarkan aja, padahal sebelum masuk waktu sangat ingin sekali. Karena sudah masuk waktu, iblis bilang, udah ada usah tir, wong itu bukan wajib, cuman sunnah. Artinya menyepilikannya sesuatu pekerjaan itu yang disebut fasik. Masalah dosa enggak. Masalah mendapatkan sesuatu yang memang Allah tak dihargai, iya. Fasik itu menghilangkan pahala yang seharusnya kita terima, tidak menerima. Paham tir? Fasiknya mana? Menyepelekan sholat sunnah. Padahal sebelumnya sudah sangat antusias. Karena adanya kesadaran iblis yang masuk, hanya kesadaran untuk menghadap kepada Allah kalah kepada kesadaran yang dimasuki iblis. Semuanya ada di kesadaran ruhul insan. Paham? Paham tidak? Masuk. Untuk masuk nulis lagi buku laku. Mana? Topik mi tanya. Bah, aku begini kak. Kalau aku lagi gilir mau lolos ini biarlah bergilir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali mereka membahas tentang ruh. Saya kadima ruh kadito sebetulnya sangat rumit dan gula. Sana saya tanya pernah pergi ajunan medebu faham onggu. Sebetulnya sangat rumit mengenai ruh kadito. Katipun apa caranya untuk mengenal ruh? Saya sangat gampang de kabupaten Tibi. Artinya untuk mensinergikan antara ruh rohani dengan jasmani, sehingga Kak Dito gampang untuk menghadapkan ruh sama Tuhannya. Kak Dito katipun apa Kak Dito untuk mengenal ruh secek gampang Kak Dito perumpamannya, karena sangat rumit Kak Dito ruh untuk dihadapkan kepada Sang Kholik Kak Dito, karena berdebu kulir ruh min amri rabbi Kak Dito. Oleh Kak Dito sangat rumit dan gula pribadi Kak Dito. Kamu ngaji jelalak jong. Kita ngare ke titik nang. Yang si rumit napa? Yang rumit yang tak bisa dipecahkan itu ada dua ruh. Ruh idafi dan ruh hakiki.
Itu tidak perlu kita tahu wujudnya, tapi kita wajib dan harus yakin bahwa ruh itu yang menghidupkan dan menciptakan diri kita. Paham? Kalau ruhul insan kesadarannya sampeyan kok rumit. Kalian sadar seperti ini kenanya kan? Itu ruh. Kesadaran yang ada di dalam diri kita semua itu namanya ruhul insan. Cara mendekatkan kesadaran kita kepada ruh idafi, makanya sampai diajarin zikir, diajarin kenal Rasulullah, dan akhirnya kenal kepada Allah. Kesadaran nembian nih masa tak ngerti umbian nih sadarkan roh tibi. Namun kulir ruh min amri rabbi itu bukan rohul insan dulu, roh idafi. Semuanya roh hakiki akan kembali kepada Allah semuanya. Kita ini roh manusianya yang tersandra karena perbuatan kita sendiri. Ngerti kita ngerti? Anu, kita boleh ke mentirwi. Kesadaran ini kene sadar kan gula caca. Dan ini kenyawan ruhul insan. Kesadaran si iya kuhul makin menbian. Ngakan, nginum, ada bu. Ini kesetujuan ini kasih kocak ruhul insan. Lah disinilah terciptanya hawa nafsu. Kita bahasa nafsu nih kah? Kun terciptanya hawa nafsu untuk menghilangkan kesadaran yang ada di dalam diri manusia. Malah tak sadar roh manusia. Mangkana kesadaran setelah kita dapat sampai akan merasakan sakit, sampai akan merasakan nikmat, dan sampai akan merasakan kebahagiaan. Itulah yang disebut ruhul insan. Kesadaran sesuatu yang kita rasakan, kesadaran sesuatu yang kita akan laksanakan, kesadaran sesuatu yang bisa kita menyesan. Namanya ruhul insan. Paham? Karena kita melarang nerang ruhul insan nih kah? Tak tahu, punya tak depak. Tapi saya siksa. Ini kegula-gula yang akan menjadi siksa. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di saat empian sadar roh tanya-tanya kan, kulakun menyuruh malaikat ngecepe ke malaikat kunci bi Allah pas. Kan kunci jolon. Tak bagi aja karena biasa lek balik manusia wolan. Enggak gas. Jadi setelah kesadaran itu dikembalikan, mulut kita itu dikunci oleh Allah. Karena sudah sadar semuanya seperti waktu kita hidup seperti saat ini. Ngerti Pik? Tanya tak ngerti, tak ngerti. Tak ngerti ibu. Kau tuh ngerti. Mbian malahnya mana hubungan dengan Allah? Kayak hubungan dengan Allah kapi nih kadeki. Ya ayuna hubungan kan ya? Semuanya penghambatan deki lanceng nih kan? Ngebi Quran 30 juz nih kan? Pun hadis ebuan. Ruhul insan ini kah? Menurut itu fiban. Ruh hakiki ya tak bahas. Sudah urusan Allah tibi tak bahas bi Allah. Tak mampu lah menembian. Mungkah sehat. Mampu tidak nikah. Tapi untuk mencapai kesadaran diri kita bahwa kita akan menuju yang hak. Walaupun pada akhirnya orang itu selamat, pasti kulir ruhu min amri rabbi. Tapi tak ada yang langsung potel. Tak oleh ilmu biar. Oleh tekun. Langsung iya hari kan tak usah terang boleh lagu malam. Semua ruh pasti kulir ruhu min amri rabbi. Semua ruh. Tapi roh yang apa? Seperti orang yang ruh yang seperti apa? Yang semuanya pulang kepada Allahu Rabbi. Roh yang seperti apa yang mendapatkan sapaannya Rasulullah. Ini yang akan menjadi polemik manusia hidup tiap hari dan tiap malam. Kita akan mengharapkan syafaat Rasulullah dan ridhanya Allah lewat dari kesadaran yang kita kerjakan. Makanya ada emosi ada seperti ini. Kita bahas minggu depan malam Jumat. Cuman saya tidak ingin sampai tutup.
Walaupun saya tidak sehat, tetap saya hadir. Makanya saya minta sama sampean semua, tolong doakan saya semoga tetap selalu sehat. Juga sampean semua dengan keluarganya juga saya juga begitu. Karena kesehatan itu perlu. Walaupun kita sadar, hanya kalau tidak sehat kesadaran kita harus bersama dengan yang tidak sehat. Bukan bersama orang sehat. Karena kesadaran kalau tidak sehat mau dibawa ke mana? Makanya jangan sia-siakan kalau Allah kasih waktu. Cek bah perlu karak koraan. Ini lagi ya ini lihat mudang beredeng ya dan mik. Karak koraan entar laku mujud ngepti. Mencetak tu ngepti jadi dan ibu guna korai. Karena pengabdian embian bik gula ni kada budaya cenah cinta kambian gelu. Setelah bisa mencintai embian bisa mencintai gula deki. Setelah bisa mencintai gula maka embian akan bisa mencintai Rasulullah. Ini harus ditanam dari bawah. Tapi tidak bisa satu keligus. Embian ni kata tuka cinta, kun tahu kalebur, tahu keseneng, kun terosoki terus. Ini harus lewat dari cinta, tidak bisa. Embian kan embian aslinya orang tak cinta kaban tibi. Mangkan kadang embian yang sebutnya tibi. Karena memang belum cinta itu tumbuh lewat dari kesadaran. Tidak budi kan orang gini kan sampai. Malembian nih kan bisa ngemanin aban tibi seperti hadisnya Rasulullah dikiwas. Ngemanin so gini sebelum depak kah? Miskin, ngemanin siapa sebelum depak kah? Roseruan dan ya. Ingat gini terjadi semuanya akan habis kita kupas bersama. Terdetik ilmu sih manfaat barokah fi dunya wal akhirah. Tekan aku lagi kitab. Onbian maka tuan gula kambian setuju. Terdetik orang syariat tapi syariatnya seperti syariat Rasulullah. Terdetik orang tarekat tapi tarekatnya seperti tarekat Rasulullah. Terdetik orang sehakikat tapi hakikatnya Rasulullah. Terdetik orang makrifah tapi makrifatnya yang dikerjakan oleh Rasulullah. Semoga sampean semua dilembutkan hatinya, dilembutkan pikirannya, akhirnya kita sadar bahwa kita ada hidup karena Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin udah tanya lagi tak apa, ku ganggu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kelak Kak Dinto berdepetanya dari taretan pasir Kak Dinto. Untir ki. Ce asolate niat asolate sunat duhur Kak Dinto ke. Pon akeduan tingkat kesadaran secek muljena. Namong saampun nate bedek kabektoe pon nikah lalai. Nah, Kak angkui tak terjadi lalai Kak Dinto. Katina apa cara pon ke? Mana biteti tingkat kesadaran saya tabo sampurna Kak Dinto ke untuk menjaga. Mun mbian enda iguda iblis, maka kesadaran itu akan terbalik. Bukan tidak sadar, tapi untuk melakukan niat yang sudah mutlak tidak akan dikerjakan karena kesadarannya yang terganggu oleh makhluk iblis makhluk yang bernama iblis yang memang berjanji kepada Allah untuk menggoda dan menguji setiap saat. Sadar tetap Tuhan menyepilihkan nanti, bukan tidak yakin kepada Allah, tetap yakin, tapi keyakinan yang kecil sudah teracuni oleh kekuatan iblis. Akhirnya kesadaran itu disepelekan, padahal sudah niatnya bagus. Makanya perlu hubungan zikir dengan Allah dan Rasulullah untuk kita selamat dari hal-hal yang seperti itu.
Bismillahirrahmanirrahim.